Misi Kristus. Dahsyat Tuhan Yesus penuh kasih. Sekali lagi, misi Kristus. Dahsyat Tuhan Yesus penuh kasih misinya. Saudara percaya Tuhan Yesus dahsyat? Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus berkuasa? Amin. Lalu Tuhan Yesus itu berkuasa dan dahsyat, mari kita ada di tempat ini bukan mengisi waktu kosong kita. Haleluya. Kita ada di tempat ini bukan karena kita tidak ada halangan sehingga kita ambil waktu di tempat ini. Tapi pastikan kita ada di tempat ini karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kita merindukan sesuatu yang baru Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya bahwa ketika saudara berserah sungguh-sungguh Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara? Saya mau katakan yang baru itu hanya cuma datang dari Tuhan. Yang baru itu hanya cuma Tuhan yang bisa kerjakan. Kalau saudara mau sesuatu yang baru, mari berserah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya yakin sesuatu yang baru Tuhan pasti kerjakan bagi setiap kita. Amin. Ada sukacita? Baik, kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat 30. Dan saya yakin di tempat ini kita semuanya bersukacita. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kita dalam Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Karena di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Jadi mari dengan sungguh-sungguh kita mau membacakan firman Tuhan ini, dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita pada pagi hari ini. Oke, kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekali lagi. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Tidak apa? Tidak layak. Jadi tema kita pagi ini saudara yang akan memberkati kita yaitu komitmen di dalam Tuhan. Komitmen di dalam Tuhan. Jadi saudara dan saya harus punya komitmen. Amin. Karena saya mau katakan bahwa komitmen artinya memiliki sikap hati yang tetap setia. Komitmen artinya memiliki sikap hati tetap setia. Jadi apapun keadaan dan kondisi yang akan kita alami atau kita rasakan dalam kehidupan kita, karena kita sudah komitmen untuk mengikuti Tuhan, walaupun situasi itu tidak baik, itu tidak akan membuat kita berubah. Amin. Tapi kita akan tetap melangkah. Jadi saya mau katakan saudara dan saya paginya di tempat ini yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, untuk mengikuti Yesus, saya mau katakan hanya orang yang berkomitmen yang tidak akan terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang terjadi dalam sekelilingnya. Amin. Makanya kita harus punya komitmen. Orang yang tidak punya komitmen dia akan mudah berubah. Orang yang tidak punya komitmen dia akan mudah untuk berbalik ke belakang, kembali ke masa lalunya. Dan firman Tuhan pagi ini berkata kepada kita bahwa orang yang menoleh ke belakang ia tidak layak untuk kerajaan Allah, tidak layak. Saya yakin bahwa pagi ini kita ada di tempat ini karena kita rindu supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita rindu supaya kita semakin dilayakkan di hadapan Tuhan, supaya kita semakin dilayakkan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan punya komitmen. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan milikilah komitmen. Harus punya komitmen. Amin. Orang yang mau berumah tangga menikah saja harus punya komitmen. Betul tidak? Saya tidak bayangkan kalau orang sudah berumah tangga baru tidak punya komitmen, ketika baru tidak ada garam saja minta pulang ke rumah orang tua. Itu baru garam, belum uang, belum tambah problem masih kiri kanan. Jadi ketika orang kalau sudah berumah tangga, walaupun dalam berjalannya waktu sering berselisih paham,
Saya mau katakan dia tidak mungkin akan berkata pulangkan saja saya. Karena apa? Sudah mengambil sebuah komitmen atau satu keputusan bahwa seperti waktu akan berkata saya akan tetap setia baik dalam susah maupun senang. Saya akan tetap setia. Jadi senang pun setia, saat susah pun. Jangan saat susah lalu berkata, selama saya tinggalkan lu model-model begini. Itu namanya tidak komitmen. Nah, kalau saudara datang kepada Tuhan dan punya komitmen, saya mau katakan begini, menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah, betul tidak? Menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah. Akan ada masalah, akan ada pencobaan dan kesulitan yang tidak pernah kita duga akan menghampiri perjalanan hidup kita. Dalam kita mengikuti Tuhan, ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu masalah, pencobaan, kesulitan. Itu tidak pernah kita pikirkan, tapi dengan sendirinya akan terjadi dalam hidup. Saya percaya dalam kehidupan kita tidak pernah memikirkan yang namanya susah. Kita tidak pernah pikirkan bagaimana kita harus bertengkar dengan istri atau bertengkar dengan suami. Tapi tanpa kita sadari, dengan tiba-tiba saja bisa saja ada keselisihan paham antara suami dan istri. Bisa saja itu terjadi. Nah, dalam mengikuti Tuhan tidak berjanji bahwa semuanya itu akan mulus-mulus, betul tidak? Pasti akan ada masalah, pasti akan ada cobaan, pasti ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi karena kita punya komitmen, walaupun ada kesulitan, itu tidak menghambat kita untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Kita punya komitmen. Sehingga walaupun masalah diancam seperti apapun, dihalangi seperti apapun, saudara tetap melangkah maju. Karena saudara sudah berkomitmen dengan Tuhan. Amin. Saudara ada di tempat ini bukan saudara berkomitmen dengan saya. Haleluya. Tapi saudara ada di tempat ini, saudara berkomitmen dengan Tuhan. Maka apapun kesulitan, hambatan, apapun yang saudara alami, saya mau katakan itu tidak akan membuat saudara untuk menoleh ke belakang. Bagaimana supaya itu jangan terjadi? Punya ego. Karena orang yang tidak berkomitmen, dia akan mudah mengambil haluan. Dia akan mudah kembali ke masa lalu. Karena apa? Dia berpikir bahwa ikut Tuhan itu enak-enak. Sehingga ketika terjadi sesuatu tidak enak, dia langsung menoleh ke belakang. Dulunya dia berawal dari mabuk, dia kembali mabuk. Dulunya berawal dari judi, dia kembali judi. Dulunya kembali berawal dari curi, dia kembali lagi curi. Karena apa? Saat datang kepada Tuhan, dia tidak punya komitmen. Tapi orang yang punya komitmen saat diperhadapkan dalam situasi dan keadaan yang tidak baik, dia akan tetap komitmen. Saya sudah berjanji sama Tuhan, oh ini tidak akan saya lakukan. Maka apapun itu, dia tidak akan lakukan. Apapun itu dia tidak akan kerja. Walaupun dipengaruhi, dia tidak akan terpengaruh. Orang yang berkomitmen tidak akan mudah terpengaruh. Orang yang berkomitmen tidak akan mudah dipengaruhi. Kenapa? Dia sudah punya komitmen. Contohnya saya lah. Dulu saya orang yang terikat dengan rokok. Tapi ketika saya ambil komitmen bahwa saya tidak mau merokok lagi, ketika tawaran-tawaran itu datang kepada saya, karena saya sudah punya komitmen dengan Tuhan, saya punya tanggung jawab dengan Tuhan. Ketika tawaran itu datang, saya tidak mau. Karena saya bertobat menghentikan rokok bukan karena hamba Tuhan, bukan karena orang lain, tetapi karena saya sudah punya komitmen dengan Tuhan, bahwa ketika kalau saya kembali ada resiko saya tersendiri dengan Tuhan. Maka saya tidak mau lagi, karena saya sudah punya komitmen. Sama juga seperti suami istri. Karena sudah punya komitmen, walaupun digertak, tetap setia, tetap itu. Tapi saya percaya di sini kita tidak gertak-gertakan ya. Rumah tangga bukan gertakan, tapi rumah tangga untuk saling memotivasi, saling membangun. Amin. Jadi mari kita sama-sama majulah Tuhan. Hanya orang berkomitmen yang akan tetap maju. Jadi saya mau katakan bahwa
Sekali kita mengambil keputusan untuk mengiring Kristus, maka menoleh ke belakang merupakan hal yang berbahaya. Kalau saudara sudah ambil keputusan untuk mengikuti Kristus, saudara harus ambil keputusan untuk bertobat. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, punya komitmen, dan jangan kembali lagi. Karena ketika kau kembali ke masa lalumu, itu tidak membawa sesuatu yang baik dalam hidupmu, tapi akan mendatangkan sesuatu yang berbahaya dalam hidupmu. Ini bukan perkataan saya untuk menakuti saudara, tapi sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang kita baca pagi ini, bahwa orang yang siap membajak menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Tidak layak. Saudara tahu kata tidak layak, artinya sesuatu yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi Tuhan, sesuatu yang sudah tidak berguna lagi buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan, dia tidak berguna lagi. Kalau dia sering menoleh ke belakang, sering kembali ke belakang, itu tidak layak. Saya mau katakan kepada kita, sama-sama yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang mau melangkah maju, bukan mau menoleh. Haleluya. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang siap maju ke depan, bukan mau ke belakang, kembali ke masa lalu kita. Karena masa lalu tidak pernah membawa pengharapan yang pasti, tapi justru masa lalu itu hanya menimbulkan duka batin. Jadi mari, jangan kembali ke masa lalu, supaya Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Seperti awal saya katakan, miliki komitmen. Hanya orang yang berkomitmen yang tidak